Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Kukar dimanapun berada? Bersama saya Aji Fadila Ratna Fitri dalam Sudut Pandang Podcast. Podcastnya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Optimis membangun Kukar. Mulai tahun 2023 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Mall Pelayanan Publik sudah resmi diresmikan. Apa saja pelayanan yang ada di Mall Pelayanan Publik saat ini telah hadir. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Terima Beliau kasih. merupakan Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Alfian Nur, SEM Link. Ya. Nah, berbicara tentang Mall Pelayanan Publik Bapak. Mall Pelayanan Publik itu apa yang dimaksud dengan Mall Pelayanan Publik ini Pak? Ya, sebelum kita masuk ke Mall Pelayanan Publik, sebenarnya Mall Pelayanan Publik ini adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia, kemudian juga disampaikan kepada kabupaten kota adalah untuk mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin melakukan pengurusan pelayanan publik. Jadi bisa berbentuk izin, bisa juga non perizinan, jadi tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Nah, MPP ini adalah generasi ketiga sebenarnya. Jadi sebelum ini kita kan pernah mendengar ada yang dulu disebut dengan pelayanan terpadu satu atap. Nah, itu satu. Nah, kemudian ada inovasi, ada perubahan lagi terkait dengan pelayanan terpadu ini, maka muncul pelayanan terpadu satu pintu. Nah, yang terakhir maka muncullah pelayanan mall pelayanan publik. Semuanya terintegrasi sebenarnya. Nah, di MPP ini semua terintegrasi, baik itu pelayanan yang dilakukan oleh institusi vertikal, perangkat daerah, perbankan, kemudian pihak-pihak BUMD lainnya juga seperti itu. Nah, ini lebih mempermudah lagi dari beberapa generasi sebelumnya. Tapi dengan catatan bahwa pelayanan terpadu satu pintunya, PTSP-nya kan masih tetap saat ini. Tapi dia sudah berintegrasi masuk semua di dalam mall pelayanan publik. Itu sih sebenarnya apa yang dimaksud dengan mall pelayanan publik. Nah, baik, berbicara mengenai Mall Pelayanan Publik sendiri Bapak, apa sih Pak yang mendasari pembangunan Mall Pelayanan Publik ini di Kabupaten Kutai Kartanegara? Iya, sebenarnya keinginan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara itu untuk membentuk Mall Pelayanan Publik itu telah dimulai sejak tahun 2017. Panjang memang proses ini, kemudian muncul hadir Perpres nomor 8 tahun 2021, di mana di situ adalah merupakan bagian dari target sebenarnya, target Bapak Presiden kita Pak Jokowi pada saat itu, bahwa pada tahun 2024 itu seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia ini itu sudah pelayanannya sudah melakukan membangun mall pelayanan publik itu. Nah, atas dasar itulah Perpres itu tadi, maka dari proses yang panjang tadi 2017, 2018, dan kemudian pembangunan kita tahun 2020, 2021, kemudian 2023, 2022 itu diresmikan pada bulan Desember. Nah, itu adalah bagian-bagian dari proses yang paling utama adalah memang ada target dari Presiden pada saat itu bahwa setiap kabupaten kota wajib untuk membangun mall pelayanan publik. Walaupun memang sampai saat ini baru sekitar 160-170 di Indonesia ini yang sudah ada MPP-nya, seperti itu. Nah, oke, berbicara lagi Pak, bagaimana sih Pak konsep pengelolaan di dalam suatu mall pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara? Terutama kan itu kan melibatkan peran pemerintah atau stakeholder yang terkait. Iya. Di sini dalam peran mall pelayanan publik yang ada di kita saat ini adalah menyatukan seluruh pelayanan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi ada instansi vertikal yang memang juga melakukan pelayanan seperti keimigrasian,
kemudian dari pemerintah daerah sendiri, vertikal juga banyak, Kementerian Agama, Pengadilan Negeri dan lain sebagainya. Kemudian BUMN, BUMD kita juga sudah. Jadi konsep ini adalah konsep bagaimana nanti kita menyatukan seluruh pelayanan ada di dalam satu wadah, sehingga orang tidak kemana-mana lagi untuk melakukan meminta pelayanan. Dan kemudian MPP ini kan ex officio-nya DPMP TSP. Artinya dia masih menempel di DPMP TSP, di mana semua seluruh pembiayaan, penganggaran dan sebagainya itu tadi masih diampu oleh DPMP TSP-nya. Nah, kemudian MPP ini ada koordinator. Nah, koordinator inilah yang bertugas nanti untuk melihat, mengelola seberapa jauh MPP ini bisa berjalan dengan baik, kemudian fasilitas-fasilitas apa saja yang harus kita bangun, yang harus kita adakan itu terkait untuk pemudahan di situ. Jadi konsepnya adalah satu sistem yang terpadu, ya di mana untuk mempermudah sih sebenarnya, mempermudah pelayanan kepada masyarakat itu. Oke, jadi sebenarnya mall pelayanan publik ini lebih memudahkan masyarakat ya Pak dalam satu wadah. Iya, ya itu kan harapan kita sebenarnya. Makanya kan kita terus membangun, terus berupaya bagaimana bergerak untuk lebih baik lagi dari saat ini kan seperti itu. Oke, baik. Berbicara nih Pak mengenai efektif dan efisiens dalam pemerintah atau peran pemerintah dalam memastikan mall pelayanan publik sendiri itu dikelola dengan efisien dan juga efisien, seperti apa Pak? Iya, dalam hal ini terutama sekali dalam melaksanakan kegiatan di mall pelayanan publik ini, kita selalu melakukan koordinasi sehingga apa-apa yang kita lakukan di dalam memberikan pelayanan ini selalu lebih efektif, tentu saja, kemudian efisien mungkin, memberikan kemudahan, memberikan kenyamanan, dan kita selalu melakukan koordinasi dengan gerai-gerai yang ada di dalam lingkup MPP ini. Apapun permasalahan-permasalahan yang ada di MPP itu kita putuskan secara bersama-sama. Kemudian dalam pelaksanaan kita juga selalu berkolaborasi, tentu saja untuk mengefektifkan dalam pemberian pelayanan. Kita memahami bahwa saat ini misalnya di MPP ini ada satu gerai keterbatasan dalam sumber daya manusianya, seperti itu. Jadi tidak bisa A+ mungkin seperti itu setiap harinya. Nah, ini peran kita sebagai koordinator di MPP ini juga menyediakan sumber daya manusia yang ada di DPMP TSP itu kita latih, kemudian sebagai backup dari sumber daya ada yang di masing-masing gerai ini, bila mana memang suatu saat ada yang tidak hadir, seperti itu. Dan kita terus melakukan kolaborasi ini, dan kemudian kita juga selalu berdiskusi terkait dengan kemajuan-kemajuan di dalam mall pelayanan publik ini, itu sih sebenarnya. Nah, terus juga Pak ini, bagaimana kerjasama antara pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam hal regulasi dan juga kebijakan? Mungkin maksudnya itu seperti stand-stand yang di dalam mall pelayanan publik itu Pak, ada apa saja mungkin? Dan juga bagaimana caranya pemerintah terkait hal regulasi tadi seperti itu Pak? Iya, untuk MPP sendiri ada peraturan bupati yang sudah kita terbitkan sebelum kita melaunching MPP ini. Kemudian ada kerjasama yang dilakukan antara pemilik gerai, OPD terkait yang vertikal tadi, pemerintah daerah sendiri itu, dan kita melakukan kerjasama MOU, kemudian berkomitmen bersama-sama di dalam pelaksanaan ini tadi. Ya, saya kira hal-hal itulah yang kita lakukan selama ini, bagaimana MPP ini bisa berjalan dengan baik. Kan semuanya sudah ada, dari pusat regulasinya juga sudah ada, dan itulah bagian dari upaya-upaya kita untuk
selalu memberikan yang terbaik tentu saja untuk masyarakat kita. Ya, siap Pak. Terus mengenai stan-stan yang ada Ya, di mall itu Pak. saat ini sudah ada 27 perangkat daerah, baik itu vertikal, kemudian perangkat daerah kita sendiri, ya, Pemkab Kukar sendiri, kemudian ada BUMD, ada BUMN, ada perbankan, contoh misalnya ada keimigrasian. Nah, ini yang menjadi favorit nih sebenarnya, karena paling banyak juga. Nah, kemudian ada uh, pajak, pajak Pratama Tenggarong. Nah, kemudian yang baru 2-3 bulan ini bergabung BPOM. Uh, Kemudian Basnas juga bergabung dan lain-lainnya, instansi vertikal ada pengadilan, kejaksaan, kepolisian juga. Kepolisian sekarang sudah memberikan layanan terkait dengan SIM misalnya. Cuma saat ini kan baru perpanjangan SIM, jadi untuk pembuatan SIM baru itu masih di kepolisian. Dan kemudian Pemda sendiri ada catatan sipil. Nah, ini yang paling banyak nih. Ini ada sekitar 24 pelayanan yang dilakukan oleh catatan sipil. Dan ini yang memang selalu penuh setiap harinya, banyak orang yang berurusan seperti itu. Dan kemudian ada BRI, Bangkal Timtara juga ada ikut sama-sama di sana. Itu kan bagian dari untuk mensupport, ada kantor pos mensupport. Jadi ketika orang melakukan pengurusan atau imigrasi misalnya, dia tidak keluar lagi untuk melakukan pembayaran terkait dengan pengurusan itu tadi. Ada BRI, ada kantor pos dan sebagainya yang bisa sudah meng-hire orang-orang yang ingin berurusan. Nah, jadi itu. Kemudian ada PDAM juga ada, dari BUMD kita juga ada. Jadi 27 gerai dengan hampir sekitar 460, kurang lebih 460 layanan perizinan yang kita berikan di sana. Jadi tidak heran kalau MPP kita itu kan setiap hari penuh, gitu, karena memang banyak sekali orang-orang yang berurusan di sana. Luar biasa ya Pak. Nah, jadi berbicara lagi Pak mengenai antusias dari para warga-warga yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bagaimana antusias mereka dalam memanfaatkan mall pelayanan publik ini Bapak? Ya, sampai saat ini data yang masuk ke saya itu sejak diresmikan pada tanggal 2 Desember 2022, artinya kalau kita hitung sekitar 1 tahun 10 bulan lah sampai sekarang ini, itu sudah ada 63.566 lebih pengguna yang berurusan di MPP. Artinya kalau per hari itu kurang lebih sekitar 200 orang yang melakukan pelayanan, memintakan pelayanan di MPP dari berbagai gerai tentu saja. Cuma memang yang terfavorit di catatan sipil, di DPMP TSP sendiri untuk orang melakukan pendampingan pengurusan baik itu NIB dan perizinan lainnya, dan kemudian juga di keimigrasian. SIM juga menjadi bagian yang favorit sih sebenarnya, sehingga memang ada batasan-batasan yang kita lakukan setiap hari, jadi tidak full. Karena misalnya saja keimigrasian itu paling maksimal 30 orang yang melakukan pengurusan imigrasi. Lebih itu kan bisa sampai malam seperti itu. Makanya kita upayakan. Jadi informasi juga sampai saat ini saya menginformasikan kepada masyarakat kita bahwa tahun ini memang imigrasi kita itu baru melayani sekali 1 minggu. Setiap hari Rabu. Jadi hari ini, hari Rabu nih. Hari Rabu itu melakukan pengurusan keimigrasian, tapi alhamdulillah kembali lagi bahwa mall ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada komitmen kepala daerah. Jadi itu yang paling penekanan paling intinya adalah MPP ini tidak akan bisa berjalan bila mana tidak ada komitmen dari kepala daerah. Nah, kepala daerah sangat komitmen itu, sehingga apa yang diinginkan oleh pihak imigrasi, contohnya misalnya kita menginginkan bahwa imigrasi ini harus setiap hari melakukan pelayanan. Nah, imigrasi meminta kepada kita untuk bisa mengadakan peralatan mereka yang bisa standby terus di MPP. Alhamdulillah alatnya kurang lebih sekitar 2 miliar, mahal betul memang alatnya. Nah, komitmen ini yang kita lihat bahwa Pak Bupati sudah kita adakan saja.
Nah, ini informasi juga kepada masyarakat, mudah-mudahan insya Allah mohon doanya untuk pelayanan imigrasi, karena yang paling banyak apalagi musim haji nih. Betul, Musim Pak. haji, orang yang mau umroh ini yang paling banyak nih. Karena keimigrasian ini uniknya bahwa tidak melayani di Kutai Kartanegara saja. Ya. Jadi orang-orang yang dari Kutai Barat, orang yang dari Mahulu itu kalau mereka tidak mau datang ke Samarinda, mereka akan berurusan di sini. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita adakan alatnya. 2025 ini kemungkinan kita akan melaksanakan setiap hari. Nah, ini salah satu upaya terobosan-terobosan yang kita lakukan bagaimana untuk mempercepat proses dan memperkuat MPP kita. Nah, betul sekali, Pak. Jadi sebenarnya sangat membantu sekali ya Ya. dalam mall pelayanan publik ini, apalagi tadi sudah dibahas tentang Iya, imigrasi. Karena kita tahu sendiri imigrasi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara kebanyakan orang-orang memilihnya di daerah Samarinda, ya kan, Ya, Pak ya? betul. Jadi Iya. untuk warga-warga dari Kutai Kartanegara jangan lupa untuk Ya. datang ke mall pelayanan publik itu. setiap hari Rabu ya, Pak? Betul, Setiap hari Rabu. Tahun ini, Tahun insya ini. Allah tolong doanya mudah-mudahan tahun depan kita bisa akan setiap hari. Amin, Bukan amin, pelayanan. amin, amin. Mudah-mudahan Kita bisa bantu terwujud. terus Kabupaten Kutai Ya. Kartanegara lebih baik lagi. Amin. Lah, lalu Pak, ini berbicara mengenai pengaruh pengelolaan mall pelayanan terhadap pelayanan publik. Bagaimana Pak pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan bahwa pengelolaan mall pelayanan publik mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah kabupaten kita ini? Ya, Eh, pemerintah selalu berusaha bagaimana MPP ini setiap tahunnya melakukan perubahan-perubahan untuk mempercepat proses-proses pelayanan yang kita lakukan itu. Nah, kemudian tidak hanya itu, kita juga selalu melakukan evaluasi kita secara internal, kemudian juga evaluasi kita secara eksternal. Itu upaya-upaya yang selama ini yang kita lakukan. Dan salah satu evaluasi yang kita lakukan adalah kita menyediakan di MPP itu secara elektronik, orang yang setelah berurusan itu akan menilai mall pelayanan publik kita. Oh, Seperti itu. Jadi secara internal kita melakukan evaluasi, secara independen pun kita juga melakukan evaluasi. Dan alhamdulillah selama 1 tahun 10 bulan ini tidak ada satupun laporan pengaduan atau klaim yang dilakukan oleh pelanggan kita terkait dengan MPP. Nah, ini sangat mengembirakan kami, sehingga dalam penilaian ombudsman, jadi kami ini evaluasi, kemudian kita juga selalu dilakukan penilaian oleh institusi-institusi yang memang melakukan penilaian terkait dengan MPP ini, pelayanan publik ini, seperti itu. Ada kurang lebih 7 KPK melakukan penilaian kepada kita. Menpan RB itu selalu melakukan penilaian kepada kita. Nah, alhamdulillah untuk Menpan RB, Mall Pelayanan Publik Kutai Kartanegara ini masuk ke 10 besar mall pelayanan publik prima di Indonesia. oh. Itu sekitar baru 9 bulan kita setelah diresmikan hasil penilaian, jadi belum 1 tahun kita sudah mendapatkan predikat MPP 10 besar prima. Kalau di ranking nilai kita nomor 4. Oh, Se-Indonesia dari kurang lebih 156 pada saat itu, 156 MPP yang ada di Indonesia. Kemudian Ombudsman juga sudah melakukan penilaian, alhamdulillah kita mendapatkan zona hijau pekat. Nah, kan ada hijau-hijau yang tidak terlalu pekat, artinya mungkin baik sekali bahasanya seperti itu. Kemudian KPK juga melakukan penilaian, kemudian dari Kementerian Investasi BKPM juga melakukan penilaian kepada kita, kemudian Itwil kita, BPK, jadi ada 7 penilaian. Jadi setiap tahun itu kita mempersiapkan terkait dengan penilaian-penilaian ini sebenarnya. Jadi dan kemudian hasil penilaian survei kepuasan masyarakat kita juga berada di angka AA, baik sekali sebenarnya. baik sekali. 90, kalau tidak salah datanya pada saya 96,59. Ini hasil survei rata-rata. Jadi ini bagian dari kita untuk melakukan evaluasi seperti itu. Wah, jadi sangat-sangat
pemerintah dan juga mall pelayanan publik ini sangat-sangat ini ya Pak, Betul, erat betul. banget Iya. untuk ikatannya dalam membangun mall pelayanan Iya, publik betul. sendiri. Dan juga apalagi sampai masuk 10 besar dan juga 4 besar tadi ya Pak ya, dalam 4 besar, ya, 10 peningkatan besar. Ya, Indonesia, betul. tingkatan Indonesia, Indonesia, ya tadi Pak? se-Indonesia. Tuh, luar biasa sekali ya teman-teman Kabupaten Kutai Kartanegara. Lalu kita beralih kepada dampak nih Pak, dampak dalam pengelolaan mall pelayanan publik yang baik terhadap sektor ekonomi dan juga sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke. Pertama, tentu saja dari sisi ekonomi, pengaruh besarnya secara global, ya saya sampaikan di sini adalah investasi yang ada di Kutai Kartanegara itu setiap tahun terus meningkat. Seperti itu. Contoh misalnya, target kita tahun ini 7 triliun, 2023, maksudnya 2023 kemarin itu 7 triliun, alhamdulillah investasi yang ada di Kutai Kartanegara mencapai 14 triliun. Jadi hampir 200% ya, 2 kali lipat dari apa yang kita targetkan. Nah, ini adalah sebagai bagian dari salah satunya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang efektif, efisien, cepat, kemudian aman, dan sangat ramah sebenarnya seperti itu. Sehingga para pelaku usaha itu juga merasa nyaman untuk berinvestasi di Kutai Kartanegara. Selain itu juga kita mempercepat proses dari UKM-UKM kita yang sekarang ini kurang lebih sekitar 65.000 UKM kita yang juga selalu melakukan pengurusan-pengurusan di mall pelayanan publik. Nah, ini kita selalu bantu, bahkan kita juga selalu berkolaborasi MPP, DPMPTSP sendiri, kemudian di dalamnya ada koperasi, kemudian juga ada BPOM, kemudian juga sertifikasi halal. Nah, ini bagian-bagian yang kita lakukan seperti yang disampaikan di pertanyaan tadi. Seperti itu. Oke. Mengenai lagi inovasi dan juga tantangan dalam pengelolaan mall pelayanan publik sendiri. Apa inovasi yang mungkin dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan mall pelayanan publik di Kutai Kartanegara? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita kan selalu dituntut untuk melakukan perubahan di dalam mall pelayanan publik ini. Apalagi kita sudah dapat di 4 besar sebenarnya dari mall, dari 10 MPP Prima tadi, bahwa mempertahankan itu kan lebih sulit sebenarnya dari merebutnya. Nah, jadi setiap tahun kita selalu melakukan berbagai upaya inovasi-inovasi. Nah, satu misalnya inovasi yang kita lakukan saat ini, ada beberapa inovasi sebenarnya yang kita lakukan. Kita juga sudah menggunakan aplikasi yang namanya Single Sign On atau SSO. Jadi kalau di istilah itu tunggal masuk dalam satu akun. Kita tidak lagi membuat beberapa akun, tapi dalam akun itu kita sudah bisa masuk ke beberapa fitur-fitur yang ada di situ. Yang bila kita lakukan secara manual kan kita buat nih akun ini, buat lagi mana. SSO kita tidak lagi seperti itu. Kita bisa masuk ke dalam aplikasi ini dan kita sudah bisa masuk kemana-mana. Ini salah satu upaya yang kita lakukan untuk mempermudah, jadi tidak terlalu ribet lagi lah orang mau berurusan kepada kita. Kemudian kita juga ada aplikasi drive-thru. Oh, drive-thru. Nah, ini kalau Mbak misalnya mau berurusan, tidak mau masuk ke dalam MPP, kita di depan sudah menyediakan drive-thru. Jadi cukup saja dari dalam mobil, tinggal nanti kami sediakan fasilitas elektroniknya di sana, klik, nanti Mbak sudah bisa mengambil izin di dalam drive-thru. Jadi tidak perlu face-to-face lagi dengan orang kan tuh. Nah, ini juga menghindari sesuatu yang mungkin yang bisa membuat pertemuan itu yang kita upayakan sekarang ini adalah bagaimana untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, kan seperti itu. Nah, ini salah satunya juga. Kemudian kita juga ada aplikasi anjungan cetak mandiri. Jadi tidak perlu lagi Mbak datang ke sini. Di sana kita sediakan. Cukup Mbak nanti dapat barcode dan sebagainya, mau mencetak sendiri, tinggal diklik, nanti akan otomatis akan tercetak sendiri. Itu juga aplikasi yang kami dorong, bagaimana nanti supaya mengurangi pertemuan antara yang memberikan pelayanan dengan yang memohonkan pelayanan, kan seperti itu. Kemudian ada
aplikasi Plongseng. Nah, ini kalau orang Kutai ini tahu nih Plongseng nih. Kalau Plongseng ini brojol mempermudah untuk melahirkan kan seperti itu ya. Kalau Iya, Plongseng siapa? ini, betul. Ini Plongseng ini pelayanan online dengan sistem elektronik berbasis jaringan. Ini kami mengembangkannya di pusat kan ada namanya Si Cantik. Si Cantik. Eh, aplikasi yang dibuat oleh pusat ini kan kalau seluruh Indonesia menggunakannya kan agak lambat. Maka kita lakukan inovasi, insya Allah Plongseng ini juga kita ikutkan dalam eh, perubahan yang dilakukan oleh Brida, itu terkait dengan inovasi-inovasi untuk tahun 2024 ini. Jadi untuk saat ini kita baru memberikan pelayanan kepada di sektor kesehatan. Jadi sudah hampir sekitar 900 kurang lebih yang sudah kita terbitkan di Plongseng ini. Sebelumnya di Si Cantik. Si Cantik. Nah, Plongseng ini sangat cepat. Jadi saya bahkan hampir setiap hari itu bisa 40-30 menandatangani, mengklik di aplikasi ini untuk perizinan di sektor kesehatan. Itu salah satunya. Dan kemudian juga kita ada ya, inovasi yang namanya pilot. Nah, pelayanan izin langsung on the spot. Jadi kita langsung ke desa-desa. Sudah ribuan kita layani di sini. Jadi kalau saya sampaikan, kalau sekarang ada kurang lebih 65.000 UKM kita, jadi sudah 35.000 yang kita layani, yang sudah ada NIB, kemudian persyaratan-persyaratan administrasi lainnya sudah ada seperti itu. Nah, pilot ini salah satu yang menunjang di mana kita paham sendiri bahwa Kutai Kartanegara ini kalau kita lihat luasnya kan sangat luas sekali, kurang lebih 40 kali Jakarta, mungkin seperti itu luasnya. Kalau kita ke kecamatan yang paling ujung itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Nah, untuk menghindari masyarakat kita kan resikonya kan sangat besar. Mereka dari sana ke tempat kita, resiko di jalan, resiko kecelakaan, waktu, biaya dan lain sebagainya, kita yang ke sana. Jadi inovasi kita si pilot ini ke sana dan membantu. Yang penting ada jaringannya, ada bisa internetnya kan bisa dibuka seperti itu. Itu saja sih sebenarnya. Sehingga itu bagian dari upaya kita. Nah, kemudian kita juga ada MPP digital. Nah, kemudian sekarang yang kami kembangkan ini adalah aplikasi Metaverse. Metaverse ini dengan 3 dimensi. Saya kira Diskominfo sangat tahu betul nih bagaimana prosesnya Metaverse ini, yang seperti avatar itu. Jadi Mbak biarpun ada di Tabang sana, Mbak yang penting ada Android-nya, ada signalnya, Mbak bisa masuk, Mbak bisa keliling-keliling di MPP kita. Atau kalau Mbak mau misalnya mau berurusan di salah satu gerai, misalnya mau ke imigrasi, Mbak cukup nanti ke front office-nya, nanti akan diarahkan langsung ke sana. Jadi live. Nah, jadi menyatukan antara dunia nyata dan dunia maya lah, mungkin seperti itu. Jadi tidak perlu datang ke sini, nanti ya Mbak langsung berinteraksi dengan pemilik tenannya, milik gerainya, dan bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini kemungkinan yang pertama ini kami lagi masih uji coba. Nah, tentu yang pertama kan capil ya. Capil itu kan kalau orang mau mengurus misalnya surat kematian, kan tidak perlu difoto, tidak perlu datang ke sini, kan seperti itu. Itu bisa sebenarnya mengurus itu. Nah, ini salah satu inovasi kami juga yang kami lakukan. Dan kemudian satu lagi inovasi kami ada pelaminan di sana, Mbak. Nah, ini yang juga sangat menarik nih sebenarnya. Sampai hari ini kurang lebih ada sekitar 80 pasang yang sudah menikah di sana. Oh, jadi 80 pasang ini menikahnya secara apa itu, Pak? Maksudnya? Nanti kan ada di sana kan ada KUA. Nah, ada gerainya kantor agama. Nah, mereka kan mau menikah di mana nih? Kalau yang mau menikah di kantor agama, nah, sebagian besar ya maunya karena kita buat sedemikian rupa bagus, sama seperti yang ada di gedung-gedung seperti itu, pelayanan pernikahannya, ya mereka rata-rata sana. Kalau tertarik ya, tertarik sepertinya nih Mbak. Ya. Dan itu setiap hari ya Pak? Iya.
Kalau rata-rata sih sebenarnya setiap hari Jumat. Oh, setiap hari Jumat. Tapi bisa ada 2 atau 3 pasang yang menikah 2-3 pasang pada hari itu. Oke. Dan karena memang ini banyak yang tertarik, ya kita mengajak pihak swasta, perusahaan-perusahaan untuk ikut memfasilitasi. Jadi menikah di sana gratis. Kemudian kita berikan layanan, kemudian ada bingkisan-bingkisan yang kita berikan juga kepada si pengantin. Jadi dilakukan sebaik mungkin lah, supaya mereka seolah juga menikah di gedung, karena kita juga punya hall. Jadi di tengah-tengah hall itulah, nah mereka akan disaksikan oleh nanti pengunjung-pengunjung sebenarnya, tinggal keberanian sekali, saja. Iya, sangat menarik. Jadi itu beberapa inovasi-inovasi sekarang yang sudah kita lakukan, dan tentu saja kita akan terus berbuat sebaik mungkin, melakukan perubahan sebagaimana mungkin. Kalau tantangan tadi saya kira juga tantangan itu kan pada awal saja sih sebenarnya. Nah sekarang ini alhamdulillah dalam pelaksanaan kegiatan MPP tidak terlalu banyak hambatan, saya kira alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi sebenarnya mall pelayanan publik ini cukup luas ya Pak cakupannya, karena betul. Juga dia berbicara mengenai media sosial, sudah masuk ke aplikasi-aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam urusan-urusan yang emang sekiranya nggak bisa langsung di tempat, seperti itu ya Pak. Lalu berbicara lagi nih Pak, masalah kolaborasi pemerintah dan swasta. Apakah pemerintah dan swasta ini sudah cukup masuk ke dalam suatu mall pelayanan publik ini? Karena kan tadi kita berbicara tentang pemerintah dan juga pemerintah, maksudnya tuh banyak hal-hal yang emang swasta itu kayaknya kurang dalam mall pelayanan publik sendiri ini Pak. Iya, ini yang kita lakukan saat ini. Jadi bagaimana di dalam peraturannya mall pelayanan publik ini kan boleh bekerja sama atau boleh pihak swasta itu ikut serta di dalam melakukan pembangunan ataupun melalui program-program mereka, program CSR dan sebagainya, seperti itu. Nah, salah satunya yang sekarang ini yang kita lakukan adalah seperti tadi pelaminan. Nah, di mana kita tidak pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah kan tidak mungkin membuat pelaminan yang sedemikian rupa. Nah, ini kita mengajak pihak swasta untuk ikut bekerja sama. Kemudian mereka juga kita minta untuk memberikan layanan seperti konsumsi bagi yang menikah, kemudian bingkisan-bingkisan. Nah, itu semua kita kerjasamakan dengan pihak swasta. Alhamdulillah mereka menyambut baik sebenarnya terkait dengan ini. Kemudian kita juga kan salah satu fasilitas yang harus kita hadirkan karena orang banyak ke sana, tentu saja ada fasilitas seperti kantin dan sebagainya. Ini kita juga ikut kerjasamakan koperasi di DPMP TSP itu bekerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk mengelola ini. Jadi mereka juga membantu gazebo dan sebagainya, bagaimana kenyamanan ketika orang ingin berurusan ke MPP itu supaya ada kantinnya, ada warung dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang di dalam mall pelayanan publik itu nggak cuma dari pemerintah ya Pak, berarti dari swasta juga ikut turun langsung untuk membuat ramah lingkungan yang ada di mall pelayanan publik itu sendiri. Betul. Oke, lalu Pak kita berbicara tentang masa depan pengelolaan mall pelayanan publik di Kutai Kartanegara. Apa nih Pak visi dari pemerintah daerah terkait pengembangan dan juga perkembangan dari mall pelayanan publik di daerah Kutai Kartanegara? Kalau kita menilik dari visinya Bupati Kutai Kartanegara, yaitu mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia. Nah, kemudian diturunkan ke misi pertama, yaitu memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani. Nah, kemudian diturunkan lagi ke 23 programnya Bupati. Nah, salah satunya yang menyantol di sini adalah program digitalisasi pelayanan publik atau DISAPA. Nah, ini sebagai salah satu yang kita lakukan adalah untuk memberikan layanan-layanan yang berbasis digital yang lebih, saya katakan kan, lebih efektif, efisien, nyaman, aman, mudah, kan cara kerjanya seperti itu. Nah, ini bagian dari upaya kami untuk selalu melakukan perubahan-perubahan
Nah, kemudian satu lagi saya juga lupa tadi menyampaikan bahwa kita diminta oleh pemerintah Kutai Kartanegara menjadi wakil bersama dengan Rumah Sakit Parikesit, yaitu dijadikan objek penilaian oleh Kemenkumham terkait dengan penilaian berbasis hak asasi manusia, terutama sekali adalah untuk para disabilitas, kemudian ibu dan anak. Jadi kita sudah melengkapi semua fasilitas-fasilitas itu yang ada di dalamnya. Bahkan kita juga mengajar, kebetulan front office kita Mbak Pio. Nah, dia ini juga sebagai komunitas yang ya untuk tuna yang tidak bisa berbicara, ya bisulah bahasa tunarungu, ya betul, tunarungu. Nah, memang ada beberapa masyarakat kita kan yang mengalami, saudara-saudara kita yang mengalami hal semacam itu. Banyak juga yang berurusan di kita. Nah, jadi kita menyediakan personil yang memang bisa untuk memberikan bahasa-bahasa isyarat itu. Dan bahkan untuk lebih memajukan lagi, untuk lebih supaya di setiap gerai-gerai yang ada itu juga bisa memahami, kita juga melakukan pelatihan itu, pelatihan bahasa isyarat. Kita melanggarkan. Nah, itu upaya-upaya kita lakukan selama ini terkait dengan mall pelayanan publik. Ini Pak, terus juga bagaimana sih Pak rencana pemerintah untuk meningkatkan daya saing nih Pak di mall pelayanan publik itu sendiri? Iya, salah satunya kan yang saya sampaikan tadi, inovasi yang kita lakukan adalah melalui metaverse. Yes. Itu bagian upaya kita untuk bagaimana kita meningkatkan daya saing kita, seperti itu. Nah, kemudian seluruh gerai itu sekarang kita bimtekkan, misalnya terkait dengan excellent service, bagaimana cara-cara memberikan pelayanan yang baik. Nah, jadi tidak hanya di DPMP TSP-nya, tapi seluruh gerai yang ada di MPP itu kita libatkan untuk itu. Nah, ini upaya-upaya kita untuk meningkatkan daya saing itu sendiri. Kemudian banyak beberapa hal yang mungkin memang terus kita lakukan agar MPP kita ini terus maju, berkembang, dan tentu saja lebih mempermudah lagi. Yang mudah sekarang lagi dipermudah lagi, seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak sekali mall pelayanan publik ini sendiri untuk masa depan Kutai Kartanegara. Mungkin masyarakat Kutai Kartanegara banyak yang belum tahu nih Pak tentang website, betul. Atau mungkin kita taunya mall pelayanan publik ini tuh seperti apa dan lain-lain. Mungkin ada kali Pak ya, mungkin media sosial dari mall pelayanan publik. Jadi kalau di media sosial MPP ini ya insya Allah ada di mana-mana lah seperti itu. Jadi kita juga punya Instagram @mpp.kukar. Sebenarnya kalau tulis MPP aja sudah muncul tuh biasanya ya, seperti Pak. Itu. Ya, betul. Karena kawan-kawan kan setiap harus selalu terus memberikan pembaharuan. Kemudian informasi-informasi terkait dengan layanan yang ada di sana, sistem mekanisme yang kita lakukan di sana, SOP-nya bagaimana, itu semuanya juga sudah kita masukkan. Di TikTok itu pun ada sebenarnya. Oh, iya, Pak. Jadi kan sekarang sudah masih lagi banyaknya pengguna TikTok. Betul. Ya sama. Jadi kalau tulis di MPP saja itu pasti akan muncul MPP Kutai Kartanegara dengan beberapa pelayanan. Kita juga punya websitenya. Nah, silakan buka nanti juga di layanan MPP, tulis seperti itu juga sudah akan muncul nanti apa-apa saja fitur-fitur yang harus kita masukkan, kemudian seperti itu. Banyak lagi sih sebenarnya di Facebooknya, kemudian kita juga bisa berkomunikasi lewat WA dan lain sebagainya. Berarti luar biasa ya Pak, mall pelayanan publik ini juga tetap mengedepankan media sosial dan juga tetap berkembang di era digital sekarang ini. Terakhir nih Pak, mungkin harapan ke depan dari keberadaan mall pelayanan publik di Kutai Kartanegara untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Iya, tentu saja harapan kita untuk MPP ini kan setiap tahun berkembang lebih baik. Kawan-kawan selalu melakukan upaya-upaya inovasi-inovasi. Dan salah satu harapan kita adalah saat ini MPP kita masih bergabung di gedung B di Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara. Nah, harapan kita kan tahun ke depan ini periode barunya lagi Pak Bupati ini
bisa membangun lagi MPP kita yang lebih representatif lagi, lebih besar seperti itu. Sehingga akan banyak kembali nanti masuk layanan-layanan. Karena di dalam MPP ini kita tidak hanya memberikan pelayanan terkait dengan perizinan, non-perizinan saja, tetapi juga bagaimana kita memperkenalkan Kutai Kartanegara seperti itu. Nah, jadi Dextranada kita juga ingin bahwa ada di sana nanti. Nah, sekarang ini juga alhamdulillah, saya juga lupa menyampaikan tadi, bagi teman-teman yang buta, itu kita juga menyediakan fasilitas huruf braille. Kita juga bekerja sama dengan satu komunitas di Bandung, dan kita juga menyediakan buku-buku bacaan-bacaan yang braille yang ada di perpustakaan digital kita. Kita kerjasama dengan perpustakaan juga menyediakan perpustakaan digital di sana. Jadi seperti itu. Jadi paling jelas harapan kita adalah MPP ini akan lebih maju, lebih baik lagi, dan mudah-mudahan terus bisa mempertahankan 4 besar kita. Bahkan kalau bisa kita lebih baik lagi dari 4 besar itu. Seperti itu. Luar biasa. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya Pak, harapan-harapan dari Bapak bisa terwujudkan nanti di tahun-tahun depan, dan mungkin bisa lebih besar lagi mau pelayanan publik ini. Insya Allah. Amin. Oke, masyarakat Kutai Kartanegara yang terhormat, kini mengurus berbagai keperluan administrasi menjadi jauh lebih mudah dengan hadirnya mall pelayanan publik. Betul. Anda dapat mengakses berbagai layanan dan juga berbagai instansi dalam satu lokasi. Tidak perlu lagi bolak-balik, ya kan Pak? Terus juga memanfaatkan fasilitas ini mengurus KTP, KK, pajak, imigrasi, semuanya paspor dan lain-lain, dan berbagai keperluan lainnya. Mari kita sama-sama mendukung program pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih prima. Amin. Terima kasih kehadirannya Sama-sama, Bapak Terima kasih. untuk kehadiran kali ini. Baik, mungkin demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.